Nah, tadi kita udah belajar mengenai prinsip perkalian, sekarang kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu permutasi. Nah, permutasi merupakan pengaturan atau penyeleksian sebagian atau semua objek dengan memperhatikan urutan seleksi. Jadi permutasi itu, dia itu memperhatikan urutannya. Kemudian di sini banyaknya cara yang dapat dilakukan dilambangkan dengan P, kemudian dalam kurung N, K. Nah, P-nya itu permutasi ya, dan dirumuskan sebagai berikut. Jadi dirumuskan seperti ini. Jadi ada N, kemudian di sini N dikurang 1 dikali dengan N dikurang 2. Jadi kalau misalkan N-nya itu sama dengan 9 ya, maka di sini itu dia berubah menjadi 9, terus dikali 8, terus dikali 7, dikali 6, dan seterusnya. Gitu. Nah, biasanya permutasi itu dia disimbolkan dengan persamaan yang ini. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa kasus khusus pada permutasi. Jadi yang kasus yang pertama itu permutasi yang dibuat dengan menyusun objek atau benda secara melingkar. Disebut sebagai permutasi siklis kalau dia itu disusunnya secara melingkar. Banyaknya permutasi n objek berlainan yang disusun melingkar adalah ini. Jadi kita kalau menggunakan atau ada kasus tentang permutasi siklis, itu kita bisa menggunakan persamaan n dikurang 1 faktorial. Kemudian yang kedua ini permutasi dengan k objek berulang. Banyaknya permutasi n objek berlainan jika n1 diantaranya berjenis sama, katakanlah jenis kedua, N2 di antara berjenis kedua, dan NK berjenis K adalah ini. Nah, biasanya untuk kasus yang kedua yang ini, itu biasanya tuh dipakai untuk kasus kayak sesuatu yang sama gitu. Misalkan anak yang memiliki saudara kembar kayak gitu. Karena dia sama gitu kan, kembar. Bisa menggunakan persamaan yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, di sini Fatih, Zihan, Aidan, Arsya, dan Fadil akan mengadakan makan besar di kantin kampus dan mereka duduk pada suatu meja bundar. Nah, di sini jadi ada Fatih ya. Fatih itu saya kasih nama misalkan di sini Fatih biar lebih singkat ya, Fatih. Kemudian ada Zihan. Zihan itu saya kasih panggilannya itu DZ ya. DZ. Kemudian ada Aidan. Nah, Aidan ini saya kasih nama panggilan AY. Kemudian Arsya ini itu saya kasih nama AR ya. Kemudian Fadil itu saya kasih nama dia itu FD. Nah, kemudian di sini berapa banyak cara mereka duduk jika Fadil ingin duduk bersebelahan dengan Fatih. Jadi si Fadil ini, Fadil, dia itu pengen duduk bersebelahan dengan si Fatih, FT. Nah, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Fadil dan Fatih itu kan bisa saling bersebelahan gitu. Jadi misalkan si Fatih itu ada di sebelah kiri, kemudian si Fadilnya di sebelah kanan gitu. Atau kebalikan, Fadil di sebelah kiri, Fatih di sebelah kanan. Nah, karena dia ada dua kemungkinan kayak gitu, nah ini bisa kita kasih yaitu sebagai 2 faktorial. Atau secara gampangnya di sini kan ada 2 orang gitu. Nah, kemungkinannya itu ada 2 faktorial gitu. Kalau yang ini. Nah, ini 2 faktorial. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan A ini, itu kita harus menggunakan permutasi siklis. Jadi permutasi siklisnya itu kita buat ya. Jadi di sini itu permutasi siklis itu sama dengan dalam kurung N dikurang 1 dikali dengan faktorial. Sama dengan, nah di sini kan ada 5 orang nih. Jadi kalau misalkan saya buat lingkaran itu ada Fadil, terus di sini ada Fatih. Nah, kemudian di sini misalkan si AY ya, si Aidan. Kemudian di sini misalkan si siapa nih? Si Zihan. Kemudian di sini misalkan ada si AR. Nah, jadi kan di sini kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka di sini N-nya itu ada 4. Terus kita kurang dengan 1 faktorial. Nah, ini sama dengan 4 dikurang 1 itu 3 dikali faktorial, 3 faktorial. Jadi di sini ada permutasi siklisnya, di sini permutasi siklis sama dengan 3 faktorial itu kan sama aja kayak 3 dikali 2 dikali dengan 1. Hasilnya sama dengan 6. Nah, makanya di sini Fadil ingin duduk
bersebelahan dengan Fatihnya adalah 6. Jadi peluang caranya itu adalah 6 dikali dengan 6 yang ini dikali dengan 2 faktorial yang ini. Jadi sama dengan 6 dikali dengan 2 faktorial itu kan 2 dikali dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 12 cara. Kayak gitu. Nah, sekarang yang B. Yang B, Fadil ingin duduk di sebelah kiri Fatih. Nah, karena dia itu, si Fadilnya itu pengen duduk di sebelah kiri Fatih aja, jadi cuman di sebelah kiri aja nih si Fadilnya. Kalau di soal yang ini tuh, Fadilnya bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Makanya dia di sini 2 faktorial. Nah, tapi karena di sini itu si Fadilnya itu pengen di sebelah kiri aja, maka di sini itu 1 faktorial. Kayak gitu. Nah, jadi banyaknya cara agar Fatih itu duduk di sebelah kiri si Fatih itu adalah 6 yang ini, yang udah kita dapatin sebelumnya, 6 dikali dengan 1 faktorial. Jadi sama dengan 6 cara. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya di kolom komentar atau diskusi di dalam grup kita ya.